syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa dipertemukan yang insya Allah di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi menjelang puasa, menjelang buka puasa, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Lisaim farhatan." Orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Yang pertama itu farhatun inda iftarihi. Ketika mau berbuka puasa ini senang sudah. Jadi mereka puasa kalau sudah menjelang detik-detik buka itu ada kebahagiaan tersendiri. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan lain manakala ketika telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa saya harus mengundang Bapak untuk membaca Al-Quran? Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Zinu muntakum bikiratil Quran." Hiasi rumah-rumah kalian itu dengan bacaan Al-Quran. Jadi mun combon to rajo, mun trote kepenanan jin pesebut madai Al-Quran. Mereka bunga-bunga berarti jarang dibaca. Jadi usahakan baca Al-Quran walaupun satu makro dua makro. Satu. Yang kedua, kenapa saya harus pakai surat Al-Baqarah? Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Man qara'a surat Al-Baqarah." Barang siapa yang sering mengistiqomahkan, melazimkan membaca surat Al-Baqarah, la yadkhulu syaitan fi baitihi, maka setan tidak akan bisa masuk terhadap rumahnya. Jadi gampang umpama montro jompo di kata orang kita, montro te pasona setan, jin atau makhluk-makhluk jahat lainnya disebut mau surat Al-Baqarah. Bahkan berdasarkan dagu oleh dalam satu riwayat dikatakan sangat beruntung sekali orang yang selalu membaca surat Al-Baqarah, dan sangat rugi sekali orang yang tidak pernah baca surat Al-Baqarah. Bahkan dilanjutkan, la yastati'u al-batata. Bahkan ilmu sihir pun sekalipun itu tidak akan mampu untuk menyihir orang-orang yang mengahlikan, orang yang selalu membaca surat Al-Baqarah. Hadis rawahu Bukhari Muslim, sahih hadis ini. Jadi mana tahapan-tahapan untuk diruqyah kenika, ongkuna tak usah kancing. Muni kancing tuh yang beli jangan molos. Sebetulnya kancing ini kepada yang TV sebetulnya. Nah, milana akademian sepun mari ruqyah ini. Jadi harus ada caranya supaya jin guru tak masuk boleh. Yang pertama, jadi ruqyahnya harus kuat. Jadi biar tahu kita kuat ke pangeran. Jangan menggantungkan kepada orang lain. Cek tahu aja us-usun. Jadi ilmu apapun saja, kalau tidak dikehendaki Allah tidak akan mau. Jadi biar ruhiyahnya, tauhidnya kenika betul-betul beli ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menjaga zikir harian, terutama zikir dan petang. Doa maksurat ini kan napanya mana? Doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nanti saya kasihkan. Jadi mun kulaku mau zikir kenika. Di sore rob are mau zikir kenika. Ini maksur kenika polana zikir yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menjaga sholat jamaah di masjid. Nah, kamu masjid ya, sama atau? Sholat masjid Pakistan. Pakistan mau sholat. Gitu ya. Apa aja mau jamaah ya? Dan sholat berjamaah harus sholat Nah, apa kunan sholat berjamaah nika? Keangkui menguatkan portal. Boleh pengembian kan di portal. Punya imun.
dari makhluk tak kasat mata. Kenika biar semakin sekut abad jamajan kuat. Nah, kenika mah kuat ini kancing, kancing macam mau turun kur kancing. Terus harus rajin menuntut ilmu kajian-kajian yang digelar oleh para ustadz dan kiai. Jadi biar jangan merasa puas aroma Peter polan sekon lulus ataupun sarjana. Saya ini sudah doktor S3, seandainya saya masih ada S4, S2, saya mau kuliah lagi. Cuman saya tidak ada kuliah boleh. Cuman saya proses mengajukan gelar guru besar profesor. Jadi cak semula bagi beda sekolahan boleh, sekolah boleh. Karena gula sudah merasakan lazzatul ilmi, senangnya ilmu. Senang. Ketika tetimbian mun beda pengajian tak kutuning pengajian mun beda YouTube pun Gus Baha heraan guru Ustadz Abdul Somad itu kan ada suplai ilmu kan, itu didengarkan guru bisa membuat portal kancing. Terus jalankan sunnah semaksimal mungkin. Jadi lalampan pustikan Nabi itu kan lakon, terutama sholat tahajud ya. Tahajud disebut gitu. Nah itu tahajud. Dia tahu sanya empatnya pun. Si penting istiqomah. Ahabul a'mal indallah. Kelakuan nikah si paling ekasokani Allah Subhanahu wa taala nikah adwamuha wa in qalla. Sekut senajan sakun. Gula tenggateng kimun pun tak pakai lempo bro, sholat tahajud kingala nomor rakaat. Kimun pun lempo 2 rakaat, witir setong. Ini kan sepenting istiqomah kan. Makimun ngala setel pulon namun 2 tahun sekali. Iya kan? Nah, lakunya kancing nih kan, kancing. Terus rajin bersedekah pada fakir miskin dan anak yatim. Nah, biar mun diedike olok anak yatim. Rumah kuat abot. Olok serok bunung-bunung. Cuk serok melolo beri pesen berapa serok melolo. Jangan. Desak lah kan. Tak mandi ya kan. Jadi maksudnya olok anak yatim, ombang bian di obeng kabuka 10.000, pariaki 10.000. Jom, jom. Ya di sakadar kok 10.000 kabeli buka. Dia nak seropon. Kok tu aki ya. Nah, dosanya benar pun dikasih 5.000 kan senang pun anak yatim ni. Tak usah tuker 500.000 anak yatim 10.000 pun kak ngelakak lu. Nah, terus jangan malas mandi. Jika memungkinkan rutinkan kebiasaan mandi sebelum subuh. Nah, ini kesesian Jadi pas sekut mandi saat benar subuh. Tak usah pun 2, tak usah pun subuh atau jam apa? Sekampak adan. Adan. Istiwa apa wib? Tergantung dari di kalender. Di kalender ki. Angkep pon sak belum adan subuh kurang 20 menit biar mandi. Angkep pon 5 menit pon kan jelek kan. Tak usah buka. Aku mikir 5 menit mandi. Mari kini kapon asolat pon 2 rakaat tahajud. 1 rakaat witir. Kan witir adalah sholat untuk mengakhiri sholat qiyamul lail kan? Witir. Kini kapon tanya banyak. Mari kini kapon ngantos subuh. Jadi diusahakan mandi saat belum subuh. Terus pola makan. Cek benseromben. Pola pikir. Jadi cek oleh mikir kau jangan terlalu larut. Cek dum mikir. Soalnya penyakit nikah bermula dari pikiran. Jadi bagus penyakit medis atau non medis ketika berpulang dari pikiran. Pola juga dijaga. Kemudian biasakan apasa Senin Kamis. Aku ini Senin pola hilenten sekila berumun salani. Ya terus kia tak alako apasa. Mata kisok air stres. Rengen ya maksudnya niat
idba'an li Rasulillah ngiring lampan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh yang lain. Jak kontrak pangeran pula ke pasar Senin Kemis. Keng saya nggak pasoki pula ki. Wah, keneka bisnis tuh pangeran dah begitu. Mumpun jak senika pokok ibadah biar lillahi kita. Lillahi kita. Kenika kancing ngambek. Terus jauhi musik dan film-film yang tidak mendidik. Cukup tahi. Film-film Hollywood tak benih tak boleh dibatasi. Karena ketika bisa mendatangkan jin. Jakut sekut, berakun tampen teroda apa? Orcok pas pernah reaksi. Penyakit dia. Penyakit bro. Kemudian pilih teman bergaul yang baik akhlaknya dan mampu untuk menggiring kita pada kebaikan. Nah kancah. Compok nikah, gula malam mau tamu yang pun 14 kepala sekolah kan nikah. Kom gara-gara salah kancah. Polambian korupsi, tan bilai tak korupsi gula. Kula polan akan cepung saya korupsi kini ngalapisin napa operasi guru ya. Karena kini kalau nuro ntar ke sampel belawan nuro gunjing ya. Akhirnya terlibat kim yang lagi bakso. Tetik walaupun abah nikah tidak melakukan, tetapi kita akrab kemana-mana abareng ketika ada masalah teman kita. Maka kita akan ikut terlibat. Kok belum ekor. Seseorang nikah, tak usah tanya aki karing tuan, tak usah tanya aki ke tetangga tanya aki siapa kancan. Timun sekut akan cek orang bagus berarti semaan kah? Tapi sebaliknya, mumpun kancan tak pada beres berarti bekeror. Jaga adab masuk kamar mandi, jangan lupa baca doa dan masuk dengan kaki kiri. Nah, terutama antara ke jeding, antara ke jeding, oneng ketuun. Sebelum jendeng atau songa-songa. Songa. Aduh, ketuun gitu. Songa-songa. Sebelum jeding atau? Sobong. A'udzu bika minal khubsi wal khaba'is. Kiano, napa mbian montoran pula, katongai kuy soko Sekalian. Mun ongkang kuy soko kita. Nah, kenika. Jadi tuana a'udzu bika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, dan pula anyuan perlindungan keajunan dari setan laki atau setan bi. Berbakti kepada orang tua. Ini kacau sampai nyake orang tua. Karena orang tua ini jimat. Assalamualaikum. Salam. Jadi orang tua ini jimat. Pak hebat tembian, Pak kaya embian, Pak soki embian, Pak alim embian. Tapi celonga orang tua tak lama. Jadi jimat kamu selama nikah jaga ada orang tua. Begulan nih, walaupun dosen, walaupun dokter, tapi ini ada yang tua ya kebrek-gerek belum. Bang, gimana cuma macam? Dua saat hari loh. Pakai pom dokter ya, kan? Jadi gendeng pula. Jadi mun se masuk KPK, torok, mun se kita masuk KPK, cek torok, korcek yang kuat, kan sedih kan? Jadi kamu kuat kuat porta. Ini ke kancing. Jadi pola muka. Saya terakhir napanya mana umpama beda orang sinyake dimaafkan. Bencet napa ki cek suudonan. Karena ilmu ini ilmu coba nih kamu terota mandi kempang. Cek itu Dati mbian mon sesing ngamalah kia napa bija bojaan kuno tapo bedeni kaca etepi won dialihkan pikiran pun dialihkan pada hal-hal yang positif. Jadi intinya etepi tapi mbian mon nyanyi tapo nyanyi mikir bahwa masuk. Jadi malam-malam kontrol tak masuk yang mau coba nih kaca etepi kaca pikir itu kan simpel kan. Kan nyaman kan ini kan. Jadi ngiring kenika kancing. Jadi sipun mareru ya kenika kancing kenika. Tak usah yang beli ajeng pote mulus
Tosanya gede. Ini kakak ingat sopa aja ilmu-ilmu juga nih kata mah tak masuk. Ini kan mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi, keluarga saya dan untuk keluarga di sini dan yang hadir. Mudah-mudahan ini kita semua yang sakit, yang punya keluhan, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang sakit, namanya siapa, Pak? Nur Imamah, nur cahaya imamah kepemimpinan, berarti punya jiwa kepemimpinan, bercahaya, beraura. Pemimpin ini kan leader. Kebetulan dokter gula manajemen pendidikan. Bedanya leader dengan manajemen, kalau leader nih kan mampu mempengaruhi orang lain, mampu berencau orang, berencau, mampu meyakinkan orang. Nah, menurut imam mana kan, pinter ngalaatin orang. Nur cahaya imamah kepemimpinan, berarti aura kepemimpinannya sudah terkuat. Asalkan tinggal di adjust kembali. Itu mungkin mudah-mudahan kita semuanya diberikan maunah hidayah. Kita tawassul dulu ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.